Konflik antara Farhad Abbas dengan Silvi Sofawi Hais, mantan juru bicaranya, kembali memanas. Mereka dikabarkan terlibat cekcok mulut pada Senin malam 28 April lalu. Gara-garanya, perempuan bertubuh subur itu mendatangi apartemen Farhad Abbas di Kalibata City untuk menagih hutang kartu kredit milik Silvi yang digunakan suaminya Daniati itu sewaktu berkampanye untuk pemilihan Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara pada 2013 silam. Namun apalah cur, kedatangan Silvi tidak disukai Farhad yang meminta security mengusir mantan juru bicaranya tersebut. Sebenarnya kedatangannya ke sana untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan support atas kegagalan dalam Pileg 2014 yang baru lalu. Memang saya datang di Farhad Abbas karena saya lihat Farhad ini kan bagaimanapun adalah teman saya, teman yang patut dikasihani, ya. Dia udah enggak lolos jadi Bupati Kolaka, rumah tangga hancur, ya kan, pisah sama anaknya, nggak lolos juga jadi caleg, dan bentar lagi dia kan mau masuk BUI. Ya emang benar, saya semalam menjenguk Farhad, ya, saya bawa sate bandeng yang sudah ada doa-doa ruqyahnya, ya, agar Farhad itu pikirannya itu normal seperti orang-orang. Tapi niat saya baik itu malah saya ya didolimi lah istilahnya. Ya saat itu security itu memang sudah berupaya bagaimana saya nggak boleh menjenguk Farhad. Farhad gaduh lah, bukan saya gaduh. Jadi terjadi gaduhnya Farhad gitu. Telepon orang ketakutan sana sini. Orang yang penakut. Silvi mengaku kesal kepada Farhad Abbas yang tak mau membayar tagihan kartu kredit miliknya yang digunakan untuk ongkos kampanye Pilbub di Kolaka. Yang membuat Silvi semakin sewot adalah karena kemudian Farhad justru menebar konflik dengan dirinya usai kegagalannya dalam pilkada tersebut. Utang ya, kalau utangnya ini cocoknya tanyanya sama Farhad. Kalau utang itu tanyanya pada yang berhutang, bukan yang ngasih hutang gitu. Nah, saya menyarankan kepada pihak wartawan, tanya sama Farhad punya utang nggak. Kalau Farhad masih dalam kondisi waras, ingetannya masih waras, pasti Farhad ngomong, oh ya saya punya utang. Sama Silvi dulu di Kolaka, Silvi banyak bayarin untuk kebutuhan teman-teman dia. Kalau dari Kolaka datang ke Jakarta, Silvi yang bayarin. Kalau dia pergi sama Nia dan Niati ke sana, tiket Silvi yang bayarin. Untuk percetakan Silvi yang bayarin, mulai airpotek sampai dia balik lagi Silvi yang bayarin. Silvi kalau pergi sama dia buru-buru, Silvi dapat duit yang ada di kantongnya juga habis. Nah pasti dia kalau ingat pasti ngomong. Ya jadi intinya itu Farhad pernah pakai kartu kredit ya. Masalah saya dengar dari Silvi bahwa ada 150 juta utang. Farhad Abbas punya utang. Nah utang itu dalam rangka waktu itu dia asosiasi untuk calon Bupati Kolaka. Jadi situlah ada sesuatu hal yang sehingga sekarang ini yang ditagih oleh Silvi. Cekcok mulut antara Farhad dan Silvi Hais menimbulkan kegaduhan di apartemen yang dihuni Ilal Ferhat tersebut. Ilal yang baru tiba di lokasi mendapat informasi tersebut dari security setempat. Ia bergegas menuju lokasi keributan namun tidak mendapati Farhad di sana. Sebetulnya gini, saya baru pulang. Kan saya bukan pengangguran, saya baru pulang dari kantor. Saya pakai mobil, saat ada Silvi. Itu udah rame, udah heboh tuh di apartemen. Wah ada apa nih saya pikirin. Saya tanya sama security, kenapa bang? Ada apa nih pak? Ada keributan. Ada keributan, kenapa lagi nih? Silvi katanya mencari Farhad Abbas. Farhad Abbas ketakutan ngumpet di belakang pintu, di belakang pintu apartemen ngumpet katanya. Saya bilang loh, kok bisa begitu gitu ya. Terus akhirnya saya coba naik ke atas. Naik ke atas saya lihat, oh Silvi ada di ujung. Ada polisi juga dari Polres ya, ada security juga. Tapi kayak selat Vivi lagi berdoa situ. Dia lagi seperti negosiasi dalam itu, tapi sempat ada suara kayak pintu guduk-guduk gitu kan. Jadi security pun juga kayaknya seperti memihak pada Farhad Abbas. Sampai saya tegur kan, Pak jangan diskriminasi. Di sini kalau orang bertamu kan dia bertamu baik. Itu bukan dia mau ngajak ribut kan.
Ya sekarang yang bikin ribut kan bukan Silvi, Farhat kan, karena dia ketakutan. Farhat Abbas yang dihubungi tim KIS semalam tidak bersedia dimintai keterangan. Ia menyebutkan kalau peristiwa itu tidak pernah ada karena ia sedang di luar kota.